Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta seluruh peserta lomba dimanapun berada, patutlah kiranya kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa mengikuti lomba pidato ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam kehidupan umat manusia. Hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah negeri yang dianugerahi keberagaman luar biasa berupa suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Di tengah keberagaman itu, kita bersyukur memiliki falsafah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun dewasa ini, kita sering melihat munculnya bibit-bibit perpecahan. Media sosial kadang dipenuhi ujaran kebencian atas nama agama. Berbeda pendapat dibilang sesat, berbeda pandangan dianggap lawan. Jika dibiarkan, hal ini bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Karenanya, moderasi beragama menjadi kunci. Ia bukan berarti melemahkan keyakinan, melainkan meneguhkan keseimbangan antara akidah, toleransi, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Moderasi Beragama sebagai Kunci Kerukunan di Tengah Perbedaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ummatan wasaton dalam ayat ini berarti umat yang adil dan seimbang, tidak melampaui batas dalam beragama, serta tidak pula meninggalkan prinsip iman. Artinya, umat Islam dituntut untuk bersikap moderat, kokoh dalam akidah, lembut dalam muamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul umuri awsatuha." Artinya,
sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini menegaskan bahwa sikap tengah, yaitu tidak ekstrim ke kanan ataupun ke kiri, merupakan ciri orang beriman. Aristoteles pun pernah berkata, "Virtue lies in the middle." Kebajikan itu berada di tengah-tengah. Hadirin yang dirahmati Allah, di era digital saat ini, informasi keagamaan begitu mudah menyebar tanpa penyaringan. Banyak generasi muda belajar agama dari potongan video pendek tanpa bimbingan guru. Akibatnya muncul dua kutub ekstrim. Pertama, sikap fanatik berlebihan yang menolak perbedaan dan suka menghakimi kelompok lain. Kedua, sikap liberal berlebihan yang menganggap semua agama sama tanpa batas keyakinan. Kedua hal ini sama-sama berbahaya karena menjauhkan kita dari semangat rahmatan lil alamin. Ironisnya hadirin, hal ini terjadi di bulan Mei 2025 kemarin. Kita dikejutkan dengan berita seorang anak SD di Riau yang tewas dibuli kakak kelasnya karena beragama minoritas. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, untuk memperkuat moderasi beragama, ada 3 langkah utama yang dapat kita lakukan. Pertama, pendidikan dan literasi keagamaan dari sekolah maupun pesantren. Kedua, keteladanan tokoh agama dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah peran aktif generasi muda. Anak muda adalah agent of change atau agen perubahan. Mari gunakan media sosial untuk menyebarkan nilai damai, bukan ujaran kebencian. Jadilah influencer kebaikan bagi bangsa Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, beragama itu jangan membuatmu merasa paling benar, tapi membuatmu merasa semakin rendah hati dan penuh kasih. Jika bukan hari ini, lalu kapan lagi? Kita saling menghargai, bukan menghakimi. Dengan moderasi beragama, cinta damai Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, dari uraian saya tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa moderasi beragama bukan sekedar konsep, tetapi jalan tengah menuju persatuan. Dengan moderasi, kita mampu merajut kerukunan antar umat beragama, menumbuhkan empati sosial, serta memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Sebelum saya akhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pohon cemara tumbuh di taman, daunnya rimbun meneduhkan hati. Sikap moderat kita tanamkan agar damai selalu di bumi pertiwi. Wabillahi taufik wal hidayah.